Bersyukur pada hari ini kita masih bisa berkebaktian online bersama-sama. Sebelum kita memulai puji-pujian kita, marilah kita sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
salar ke de haro yero salar yero hale hale rori salar ya sala hala ya la salar yero halo yero salar yero salar yero haro yero salar yero hala yero salar yero Salari, haro yare haro hare salare rara roi salari roi salari haro yare salari roi hare roi salari sala hala yare salar halo yare salari haro yare hala yare salari salari haro yare haro hare salare rara roi salari roi salar ke haro yare salari hale hare roi salari sala hala yare salar ke halo yare salari haro yare hala yare salari salari haro yare haro hare salare rara roi salari roi salar ke haro yare salari hale hare roi salari sala hala yare salar ke halo yare salari haro yare hala yare salari salari haro yare haro hare salare rara roi salari roi salar ke haro yare salari hale hare roi salari sala hala yare salar ke halo yare salari haro yare hala yare salari salari haro yare haro hare salare rara roi salari roi salar ke haro yare salari hale hare roi salari sala hala yare salar ke halo yare salari haro yare hala yare salari salari haro yare haro hare salare rara roi salari roi salar ke haro yare salari hale hare roi salari sala hala yare salar ke halo yare salari haro yare hala yare salari salari haro yare haro hare salare rara
Haro Yerusalari Rodi 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 Hale 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 Rodi Salari Sala Sala Hala Hale 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 Salari Rodi Halo Yerusalari 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 Rodi Salari Haro Yerusalari Rodi Hala Yerusalari Salari Haro Yare 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 Haro Hare Salare Nara Rodi Salari Roy Salari Haro Yerusalari Rodi 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 Hale 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 Rodi Salari Sala Sala Hala Hale 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 Salari Halo Yerusalari 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 Rodi Salari Haro Yerusalari Rodi Hala Yerusalari Salari Haro Yare 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 Haro Hare Salare Nara Rodi Salari Roy Salari Haro Yerusalari Rodi 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 Hale 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 Rodi Salari Sala Sala Hala Hale 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 Salari Halo Yerusalari 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 Rodi Salari Haro Yerusalari Rodi Hala Yerusalari Salari Haro Yare 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 Haro Hare Salare Nara Rodi Salari Roy Salari Haro Yerusalari Rodi 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 Hale 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 Rodi Salari Sala Sala Hala Hale 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 Salari Halo Yerusalari 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 Rodi Salari Haro Yerusalari Rodi Hala Yerusalari Salari Haro Yare 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 Haro Hare Salare Nara Rodi Salari Roy Salari Haro Yerusalari Rodi 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 Hale 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 Rodi Salari Sala Sala Hala Hale 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 Salari Halo Yerusalari 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 Rodi Salari Haro Yerusalari Rodi Hala Yerusalari Salari Haro Yare 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 Haro Hare Salare Nara Rodi Salari Roy Salari Haro Yerusalari Rodi 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 Hale 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 Rodi Salari Sala Sala Hala Hale 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 Salari Halo Yerusalari 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 Rodi Salari Haro Yerusalari Rodi Hala Yerusalari Salari Haro Yare 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 Haro Hare Salare Nara Rodi Salari Roy Salari Haro Yerusalari Rodi 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 Hale 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 Rodi Salari Sala Sala Hala Hale 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 Salari Halo Yerusalari 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 Rodi Salari Haro Yerusalari Rodi Hala Yerusalari Salari Haro Yare 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 Hare Yare Yare Yerusalari 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 Yerusalari
Dalam nama Tuhan Yesus, kita mulai puji-pujian kita. Sebagai pujian yang pertama, kita naikkan pujian nomor 236. Pujian nomor 236, Aku Milik Yesus. Di lagu ini dikatakan bahwa kita adalah milik Yesus. Kita mau di dalam hidup kita selalu memuji, bersaksi, dan selalu bersyukur karena kita sudah dipilih Tuhan menjadi miliknya. Di lagu ini juga dikatakan untuk selalu berharap, berjaga, dan berdoa sampai Tuhan datang. Semoga sampai hari itu tiba, Tuhan selalu menyertai dan membimbing kita. Asalkan kita selalu menempuh jalan yang benar. Sebagai pujian yang selanjutnya, mari kita naikkan pujian nomor 62. Pujian nomor 62, semoga Tuhan menyertai. Pujian nomor 62, Tuhan menyertai. Jangan sendiri, pegang
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 24 ayat 20. Seperti di ayat ini, kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi dan setiap saat kita akan ada di bawah naungannya. Puji-pujian kita sampai di sini, segala kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Kepada pembawa firman, saya persilahkan. Selamat siang, saudara sekalian dikasih Tuhan Yesus. Selamat beribadah pada kebaktian pemuda hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yesus bahwa kita dapat bersama-sama tetap beribadah, tetap bisa bersekutu untuk memuji, memuliakan Tuhan, serta mendengar sebagian dari firman Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa dalam hati. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan naikkan satu pujian dari Kidung Rohani 124A. Kidung Rohani 124A, melaksanakan kasih. Kasih itu panjang sabar, tahan kita tak bersungut. Kasih itu murah hati, berbuat amal kebajikan. Kasih itu tak cemburu, tidak dengki, tidak curang. Kasih itu tak bermegah, rendah hati dan setia. Kasih itu tidak sombong, menghormati orang lain. Kasih itu tak lakukan perbuatan yang tak sopan. Kasih itu tak mencari keuntungan untuk dirinya. Kasih itu tak pemarah, lemah lembut mau mengalah. Kasih itu tak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak suka pada ketidakadilan. Kasih itu hanya suka pada kebenaran Tuhan. Kasih itu menutupi akan segala sesuatu. Kasih itu mau percaya dalam segala sesuatu. Kasih itu mengharapkan akan segala sesuatu. Kasih itu mau sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tak berakhir, bahagialah yang lakukan. Baik, saudara sekalian, kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, terus sekalian,
Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Judul topik yang diberikan adalah tidak menyimpan kesalahan. Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Saudara sekalian, kata atau frase kalimat tidak menyimpan kesalahan adalah bagian dari apa yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 kita akan mencoba lihat. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-5. Di sana judul perikopnya itu tentang kasih, ya. Nah, di ayat yang kelima disebutkan demikian. Ia, dari ayat 4 ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi, topik hari ini yang diambil adalah tidak menyimpan kesalahan adalah bagian dari penjabaran kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, konon orang akan selalu ingat dalam otak manusia itu, pertama, selalu mengingat jasa baik diri sendiri. Dan yang kedua, mengingat kesalahan orang lain. Ya. Jadi, otak manusia begitu ingat sekali dengan apa? Satu, jasa diri sendiri. Yang kedua, kesalahan orang lain. Faktanya, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Baik sengaja ataupun tidak. Nah, jadi ini satu hal yang tentunya cukup menarik. Mengapa firman Tuhan mengatakan supaya tidak menyimpan kesalahan orang lain? Ya. Masalahnya, melupakan kesalahan itu bukanlah hal yang mudah. Ya. Untuk mengampuni, ya, melupakan kesalahan orang bukan perkara yang mudah. Ya. Tetapi karena sifat manusia itu cinta akan dirinya sendiri, ya, cinta akan dirinya sendiri, maka dia akan berusaha untuk bisa, kalau mungkin, orang lain melupakan kesalahan dirinya. Tetapi dia sendiri sulit sekali untuk melupakan kesalahan orang yang lain. Cerita firman Tuhan cukup menarik dalam Injil Matius, kita lihat ya. Injil Matius pasal yang ke-18. Injil Matius pasal yang ke-18 di ayat yang ke-23 dan seterusnya. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 18 dari ayat 23, kalau kita lihat demikian. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutang itu. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Kita perhatikan di ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Coba kita lihat, kisah ini sungguh menarik. Diceritakan ada seorang hamba punya hutang kepada raja, disebutkan itu 10.000 talenta.
10.000 talenta. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya cari ya untuk membandingkan yang lebih real seperti apa. Memang enggak disebutkan di sini talenta emas atau talenta perak atau talenta perunggu ya. Jadi secara umum saya mencari kira-kira kalau dirupiahkan sekarang 1 talenta itu ya, emas 1 talenta itu bernilai 18 miliar. Dan orang ini hutang 10.000 talenta. 10.000 dikali 18 M. 180 triliun. Nah, ini setara dengan mungkin anggaran negara gitu ya. Hutang dia segitu besar dibebaskan oleh raja. Tapi saat dia ketemu dengan seorang temannya yang punya hutang, dikatakan di sini di ayat yang ke-28, 100 dinar. 1 dinar itu upah pekerja harian 1 hari. Katakanlah tukang saja deh ya. Tukang itu bangunan rata-rata ya anggaplah 100.000. 100.000 kalau dia kali di sini disebutkan dia hutang 100 dinar. 100 dinar kali 100.000. Ya, tinggal kita hitung. Jelas perbedaannya tuh seperti langit dan dasar lautan kali ya. Bedanya jauh sekali. Tapi anehnya apa? Mengapa si hamba yang sudah dibebaskan itu masih juga mengingat temannya yang hutang sedikit? Kenapa? Dia merasa kawannya itu salah, berhutang dan belum dibayar sampai pada saat mereka ketemu. Walaupun dia sendiri ya telah berusaha merengek-rengek kepada sang raja untuk apa? Dibebaskan dari kesalahan dia sendiri. Jadi seperti tadi dikatakan, orang itu terlalu sulit untuk bisa melupakan kesalahan, kekurangan, segala hal-hal negatif dari orang lain. Tapi akan berusaha keras agar orang lain melupakan kesalahan diri sendiri. Nah, itulah sifat manusia. Manusia cenderung seperti itu. Jadi, intinya, manusia selalu mengasihani dirinya sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Manusia lebih cenderung mengasihi dirinya sendiri. Itu sifat umum manusia. Dan tidak peduli dengan keadaan orang lain. Dia peduli dirinya sendiri. Bagaimana dia hutangnya, kesalahannya dilepaskan, dibebaskan raja. Tapi dia tidak mau melupakan temannya yang berhutang kepadanya. Walaupun sedikit. Contoh lain yang gampang. Kalau sekali waktu gereja misalnya. Ada acara, kemudian ada foto bersama. Foto bersama. Saat foto bersama biasanya fotografer tidak mengambil foto itu sekali. Kadang bersama-sama foto 2, 3, bahkan 5 kali. Saat sudah dilihat foto pertama, si A, oh dia sedang tengok ke kanan. Oh, yang lain lagi, foto berikutnya, oh tampak si B, matanya terbejam. Atau si C, ya tampaknya nggak bagus dan sebagainya. Kalau kalian, Anda, salah satu dari mereka, saya diminta pendapat. Yuk, kita kalau gitu nanti foto mana yang kira-kira yang akan ditayangkan, yang akan dipilih. Semuanya pasti akan melihat dirinya sendiri. Wah, yang ini aja. Sebab ini aku tampil bagus nih. Dan dia nggak peduli temannya tampilnya nggak bagus. Tapi temannya juga akan, jangan yang itu, pilih yang ini. Yang ini aku tampak lebih cakep. Itulah manusia. Manusia selalu cenderung untuk memilih apa yang terbaik untuk dirinya. Karena apa? Manusia hanya peduli kepada dirinya sendiri. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama. Dan itu diwujudkan dalam bentuk apa? Tidak menyimpan kesalahan orang lain.
Tadi yang tertulis dalam kitab 1 Korintus tadi. Bagian dari kasih. Tuhan mengajarkan kasih diwujudkannya apa? Salah satu bagiannya adalah melupakan kesalahan orang lain. Untuk dapat melupakan kesalahan orang lain, tentu harus diawali, ya, belajar untuk memaafkan atau mengampuni. Seseorang tidak akan bisa melupakan kekeliruan, kesalahan orang lain kalau dia tidak ada niat untuk memaafkan atau untuk mengampuni. Jadi kalau kita ingin bisa dapat melupakan kesalahan orang lain, kita harus mengawalinya dengan belajar memaafkan, belajar mengampuni. Dan itu bukan perkara yang mudah. Karena kesan orang kepada diri kita itu kadang begitu menyakitkan, membuat penderitaan, dan begitu menyiksa. Firman Tuhan memberikan contoh. Bagaimana Yusuf hidup di tengah-tengah keluarganya. Sejak dia masa kecil, masa remaja, dia sudah mendapat perlakuan yang tidak bagus. Mendapat perlakuan yang semena-mena dari saudara-saudaranya. Kita akan melihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37. Kitab Kejadian pasal yang ke-37, kita melihat dulu di ayat yang keempat. Kejadian pasal 37 ayat yang keempat. Dikatakan demikian. Ketika dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Masa kanak-kanak, masa remaja, masa mereka butuh kasih sayang persaudaraan. Tapi apa yang dialami? Yusuf dibenci. Bukan orang lain yang membenci, tapi saudara serumahnya yang setiap hari ketemu, berjumpa, berkumpul. Dikatakan tidak mau menyapanya dengan ramah. Bukankah ini akan memberikan satu kesan melukai hati dalam pembentukan kejiwaan psikis pertumbuhan seorang anak? Dari kecil dia sudah merasa ditolak oleh saudara-saudaranya. Dari masa-masa pertumbuhan dia sudah tidak disukai oleh orang-orang di rumahnya. Kalau kita lihat berikutnya, di ayat yang ke-20. Di ayat yang ke-20, saat Yusuf menengok saudara-saudaranya di padang, apa yang direncanakan oleh saudaranya? Di ayat 20. Kejadian 37 ayat yang ke-20. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Sampai di situ. Coba kita pikirkan. Seandainya Yusuf tahu apa yang direncanakan oleh saudaranya. Ternyata saudaranya sudah begitu merencanakan yang begitu jahat. Apa yang direncanakan? Mereka berencana untuk membunuh dirinya. Masa remaja bukannya dibenci, tidak disukai, tapi sudah dalam terancam pembunuhan berencana. Kalau kita tahu hidup di tengah-tengah saudara kita yang mereka menginginkan nyawa kita, seperti apa perasaan kita? Itulah kondisi Yusuf. Bahkan di ayat yang ke-27 berikutnya, Kejadian 37 ayat 27, marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tapi jangan kita apakakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Coba aneh enggak?
masih bisa berpikir dia saudara kita, dia darah daging kita, tapi dijual seperti objek yang tidak bernilai. Dijual seperti budak, ya, dijual. Dan kalau sudah dijual, sudah tidak ada hak milik. Tidak ada lagi hubungan dengan siapa yang menjual. Sudah lepas, tidak ada ikatan. Yusuf diperlakukan saudara-saudaranya demikian. Kalau kita dalam posisi sebagai Yusuf, bagaimana perasaan kita? Kalau kita tahu kita diperlakukan seperti itu oleh mereka, sungguh pastilah kita akan sulit untuk melupakan kesalahan mereka. Kita akan sulit untuk memaafkan. Kita sulit untuk melupakan apa yang telah terjadi. Semua itu terekam dalam benak kita. Tapi sungguh, kisah Yusuf ini memberi satu pengajaran bagus sekali buat kita. Sebab sesungguhnya, orang yang menyimpan kesalahan orang lain, hidupnya akan kehilangan damai sejahtera. Bahkan akan merusak mental dan psikisnya. Ya. Orang yang menyimpan kesalahan orang lain, ya, hidupnya akan kehilangan damai sejahtera. Bahkan merusak mental dan psikis dia. Kenapa? Hatinya dipenuhi pikiran untuk bagaimana membalas kesalahan orang itu dan melampiaskan dendamnya. Ya. Oleh sebab itu, hari ini kita bisa melihat orang-orang yang sakit hati, memendam akar pahit dalam hidupnya. Kadang-kadang pola pikirnya itu tidak begitu mudah untuk kita tebak. Ya. Kalau seandainya ada di antara kalian yang suka nonton drama Korea misalnya, ya, wah itu penuh dengan intrik. Orang yang begini begitu, wah ingin membalas dendam. Akhirnya apa? Sehari memikirkan apa yang akan dapat dilakukan. Direncanakan begini begitu dan sebagainya. Hidupnya tidak akan ada ketenangan. Setiap saat hanya memikirkan bagaimana dia untuk membalas. Alkitab juga mencatat bagaimana Esau setelah merasa diperdaya oleh Yakub, ya, dia begitu sakit hati, kesal, dan dia ingin merencanakan mencelakakan Yakub. Ya. Dari dia merasa kecewa, marah, sakit hati, kesal, dendam, ingin membalas, merencanakan kejahatan. Dan Alkitab mengatakan, kalau kejahatan itu sudah dibuahi, akan menjadi dosa. Kita lihat ya. Kitab Yakobus, kita buka. Kitab Yakobus Perjanjian Baru, belakang. Yakobus, pasal yang ke-1, di ayat yang ke-14 dan 15. Ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Termasuk keinginan untuk melampiaskan sakit hati. Keinginan untuk membalas dendam. Ya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah datang, ia melahirkan maut. Kita lihat di sini. Jadi apabila seseorang memendam kesalahan orang lain, kemudian menjadi marah, sakit hati, kesal, ingin membalas, muncul keinginan untuk merencanakan kejahatan. Keinginan untuk mencelakakan orang lain. Keinginan untuk melampiaskan dendamnya. Dan kalau itu dibuahi, akan melahirkan dosa. Dan dosa akan berakhir dengan maut. Tentunya kita sebagai anak Tuhan, tentunya kita sebagai umat yang sudah sekian lama ikut Tuhan,
kita sudah beribadah, kita sudah melayani Tuhan, baik melakukan ini itu, tidak ingin berakhir dengan kehidupan dosa, maut. Maka kita harus memotong alur tadi, ya, dari sikap marah, sakit hati, kesal, dendam, ingin balas, kejahatan, dan berakhir dengan dosa. Kita harus memotong alur ini. Bagaimana kita harus memotongnya? Kita harus belajar melihat sisi lain dari suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Yusuf melihat alur perjalanan hidupnya dari sisi yang lain. Apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan itu ada dua macam. Ada yang dapat dilihat. Kehendak Tuhan yang dapat dilihat, dapat kita baca dari firman Tuhan, Alkitab, atau yang disampaikan oleh pengkhotbah. Tapi ada kehendak Tuhan yang tidak dapat dilihat. Kehendak Tuhan yang tidak dapat dilihat ini hanya dapat kita pahami setelah akhir dari suatu peristiwa. Ya. Kisah Yusuf di Mesir dijual, ya, oleh saudaranya ke Mesir menjadi budak, itu melewati pasang surut kehidupan. Saat dia dijual di Mesir, dia hidup di rumah Potifar sebagai budak. Kemudian hidupnya mulai merangkak naik. Oh, dia memiliki kepercayaan Potifar. Punya sedikit wewenang lah, kuasa di rumah Potifar. Kemudian istri Potifar memfitnah dia. Akhirnya dia kembali turun, difitnah, didakwa, dan akhirnya masuk penjara. Di dalam penjara, dia dikatakan menjadi kepercayaan penjaga penjara. Ya, katakanlah sebagai mungkin ketua kelompok orang binaan, istilah sekarang gitu ya. Ya, sedikitnya dia menjadi pemimpin lah di antara para napi di situ. Tapi itu juga dia sudah mulai naik. Ya, disayangi oleh kepala penjara. Bahkan kemudian dia dipercaya, ya, oleh teman-teman sepenjara itu untuk berbagi, ya, cerita dan sebagainya. Dan akhirnya kita lihat kisah itu. Yusuf bisa menceritakan mimpi juru minum dan juru roti. Tentu punya harapan besar. Aku sudah melakukan hal yang baik. Maka dia berpesan, tolong sampaikan kisahku ini kepada raja. Supaya aku masuk penjara bukan karena aku salah. Dia punya harapan. Tapi apa dikatakan? Juru minum raja itu melupakan dia. Sekian lama tidak ada beritanya. Turun lagi kehidupannya. Sampai akhirnya si raja Firaun melalui mimpinya dan sebagainya, akhirnya Yusuf mulai dipanggil, menafsirkan mimpi raja, menjadi penguasa dan seterusnya. Saat lihat endingnya, barulah Yusuf bisa melihat, oh ternyata itu rencana besar Allah dalam hidupnya. Tahunya kapan? Saat dia sudah di penghujung kisah dia bagaimana menjadi penguasa Mesir. Kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-41, ya. Kitab Kejadian pasal yang ke-41 di ayat yang ke-38. Kejadian pasal 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku,
dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Saat Yusuf sudah diangkat jadi penguasa Mesir, baru bisa melihat, oh inilah semua rencana indah karya Allah. Yusuf berhasil memutuskan rantai sakit hati dendam. Karena apa? Dia melihat tuh rencana besar Allah. Ternyata kejadian-kejadian dia dibenci saudaranya. Dia direncanakan akan dibunuh dan akhirnya dijual ke Mesir. Menyakitkan. Tapi dari kesemuanya itu, dia melihat sisi lain rencana Allah. Ternyata Allah itu punya satu skenario besar. Ya. Untuk apa? Untuk bisa melakukan pemeliharaan bagi bangsa. Kita lihat pasal 45. Kita lihat di pasal 45 ayat yang ketiga sampai 5. Apa yang dikatakan Yusuf? Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual di Mesir. Tapi sekarang, jangan susah hati, jangan menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Statement ini sungguh satu pernyataan yang penuh makna. Ya. Dikatakan, ya, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Mengapa Yusuf bisa punya pemikiran seperti itu? Karena dia telah melihat rencana Allah. Dan rencana Allah itu sungguh luar biasa. Maka dia melupakan segala macam rencana jahat yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dia lupakan itu. Sebab dia sudah melihat karya Allah. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat satu benang merah. Dengan melupakan kesalahan saudaranya, maka Yusuf berkesempatan untuk bertemu ayahnya. Dan ada damai sejahtera, sukacita, dan kegembiraan. Kalau Yusuf masih dendam dengan saudaranya, hubungannya nggak bagus, mungkin dia juga nggak akan dapat berita tentang ayahnya seperti apa. Sebab di ayat 3 dikatakan, Yusuf bertanya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Jadi dengan dia bisa membuka kembali hubungan komunikasi dengan saudara-saudaranya, dia melupakan masa-masa pahit sebelumnya, dia punya kesempatan untuk kembali bertemu dengan ayahnya Yakub. Kita lihat pasal 46. Kejadian pasal 46 di ayat yang ke-29. Kejadian 46 ayat 29. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosyen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Kalau Yusuf tidak melupakan kesalahan saudaranya tidak juga akan membawa Yakub datang kepada Yusuf. Tapi karena Yusuf sudah melupakan semuanya, hubungan kekeluargaan terjalin kembali dengan baik, maka saudara-saudaranya pulang ke tanah Kanaan, mengambil Bapak Yakub dan berjumpa dengan Yusuf. Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa melupakan kesalahan akan membawa dampak yang baik. Sesungguhnya dengan mengingat
dengan tidak mengingat, tidak menyimpan, atau artinya melupakan kesalahan orang lain, kita telah menjaga kesehatan jiwa diri kita sendiri. Ya. Dengan tidak mengingat, dengan tidak menyimpan, atau dalam arti melupakan kesalahan orang lain, kita telah menjaga kesehatan jiwa diri sendiri. Dan tentunya memenuhi perintah Tuhan tentang kasih yang tadi sudah disebutkan. 1 Korintus 13 ayat 5. Ya. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang. Tetapi prakteknya memang tidak mudah. Ada satu cerita, ilustrasi. Ada seorang anak itu bertengkar dengan adiknya. Seorang anak bertengkar dengan adiknya. Adiknya telah merusak mainannya. Sehingga dia begitu kesal, begitu benci. Namanya anak ya. Kesal, benci dan mengatakan kepada ayahnya, aku nggak mau lagi ya berteman, bermain bersama adik. Karena dia telah melakukan hal yang buruk kepada aku. Maka ayahnya itu mengatakan, coba kamu bersikap yang lebih baik, berpikir lebih baik. Coba sekarang gini, ini papa beli kamu 1 butir tomat. Ya, simpanlah dalam kantong celanamu. Jangan dikeluarkan. Simpan terus selama 1 minggu. Kita adakan percobaan. Si anak mengatakan, baiklah kalau gitu. Ya. 1 hari lewat, itu masih nggak masalah. 2 hari, tomat itu mulai berair. Ya. Mulai berair. Kemudian hari ketiga, sudah mulai tercium bau-bau asam. Nggak enak. Tapi kan sudah janji dengan ayahnya, dengan papahnya, kesepakatan tidak boleh dikeluarkan selama 1 minggu. Terus tiap hari, aduh nggak nyaman, ini celanaku bau, celanaku mulai nggak ya, suasana nggak nyaman lah. Sampai di akhir minggu dia sudah nggak tahan dan akhirnya, aduh, Pak, bagaimana ini, aku mau buang deh celana kesayangannya. Tapi si ayah mengatakan, itulah kalau kamu menyimpan sesuatu yang nggak bagus, ya, sesuatu yang busuk, sesuatu yang tidak bagus di kantongmu, kamu sendiri merasa nggak nyaman. Demikianlah kalau kita menyimpan hal-hal buruk orang lain dalam hati kita. Seumur-umur hidup kita akan terganggu oleh hal semacam itu. Jadi dari sini kita melihat, ya, menyimpan hal-hal buruk, kesalahan orang lain tidak akan pernah membawa kebaikan bagi diri kita sendiri. Kita akan bisa melupakannya kalau kita bisa melihat sisi lain di segala peristiwa itu. Satu kesaksian. Waktu saya mulai kembali ke Bandung ya, dari Banjarmasin ke Bandung, bekerja di penabur ya. Ditempatkan oleh yayasan di SMP 1 Pasir Kaliki. Di tahun kedua, kepala sekolahnya itu melakukan hal yang nggak nyaman benar. Tiba-tiba jam belajar saya dikurangi. Kemudian ya dengan dikurangi, statusnya sebelumnya tetap ya, masa kontrak masih. Jadi part time. Bayangkan. Di part time, jam mengajar tinggal 18 jam. Dan kalian tahu, dari guru part time itu, kita hanya dibayar sesuai dengan jumlah jam mengajar. Kesal bener. Ini kepala sekolah itu bener. Nggak punya hati. Ya. Tapi dari situ, karena saya jadi guru part time, saya punya sisa waktu. Sisa waktu itu tidak lewat 2 hari, Yayasan Kanaan
ketua yayasannya telepon saya. Sekolah yang di Jakarta butuh guru fisika senior. Sebab ada ketentuan sekolah nasional plus tetap harus ikut ujian nasional. Jadi mau nggak mau mereka harus belajar materi nasional. Dan kita tinggal waktu 2 hari nggak ada guru lagi. Bisa bantu? Oke deh. Dan itu berlangsung sampai hari ini. Kadang-kadang saat kita belum tahu rencana Tuhan, kita sakit hati, kesal. Ya. Saat saya ketemu kelas waktu, aduh males sekali, kesal bener. Tapi setelah melihat rencana besar Allah, dengan posisi itu berarti saya bisa membantu sekolah Kanaan, sekolah milik gereja kembali. Dan itu berlangsung sampai hari ini. Sekarang kalau ketemu dengan plasma itu rasa kesal tuh hilang. Bahkan yang muncul apa? Rasa kasihan kepada dia. Kok dia bisa punya sikap berlaku seperti itu? Nah, saudara, jadi kalau kita melihat segala sesuatu, sesungguhnya Tuhan itu punya rencana yang terbaik atas hidup kita. Jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Kita akan melihat dalam surat Efesus. Surat Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. Kalau kita bisa melihat kuasa Tuhan, karya Tuhan, rencana Tuhan, maka kita bisa dapat melihat sisi lain dan memaafkan orang, sehingga kita bisa melupakan kesalahan orang lain. Dengan demikian kita bisa menjadi umat Tuhan yang menjalankan perintah Tuhan. Mengasihi sesama. Diwujudkan melupakan kesalahan orang. Terakhir kita akan melihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50. Kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Ayat ini sungguh bagus sekali. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf punya pemikiran yang seperti ini. Ya. Apa yang kalian reka-rekakan, biarlah Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Sekalipun kalian telah melakukan yang jahat, Tuhan membalikkan, mereka-rekakan untuk kebaikan bagi kita semua. Yusuf mencontoh bagi kita tokoh yang dapat melupakan kesalahan saudara-saudaranya. Mari kita belajar. Belajar seperti Yusuf yang dengan melihat dan merasakan karya Tuhan dapat melupakan kesalahan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan naikkan pujian Kidung Rohani 435. 435. Kidung Rohani 435. Dia mengampuni semua dosaku. Tuhan Yesus pun telah mengampuni dosa kita, melupakan kesalahan kita.
Mari kita belajar nyatakan kasih, melupakan kesalahan orang lain. Tuhan selalu puji kasih karunia-Nya, karena rahmat-Nya tebus dosaku. Ku tak tahu mengapa Tuhan cintaku, Dia tahu semua kebutuhanku. Ku akan selalu memandang ke Kalvari, pada Yesus yang mati untukku. Sungguh heran rahmat-Nya bagi jiwaku, Dia mengampuni semua dosaku. Ulang sekali lagi. Tuhan selalu puji kasih karunia-Nya, karena rahmat-Nya tebus dosaku. Ku tak tahu mengapa Tuhan cintaku, Dia tahu semua kebutuhanku. Ku akan selalu memandang ke Kalvari, pada Yesus yang mati untukku. Sungguh heran rahmat-Nya bagi jiwaku, Dia mengampuni semua dosaku. Baik, saudara sekalian, kita telah belajar dari topik firman Tuhan hari ini, tidak menyimpan kesalahan, dengan tokoh Yusuf yang telah bisa menjadi contoh bagi kita dapat melupakan kesalahan, dosa, kebencian saudara-saudaranya. Biarlah kita juga belajar dan dapat melaksanakan kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita akhiri, bersama-sama kita penutup berdoa. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, 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 haleluya.
Aku tahu yang ku percaya hanyalah Dia penyelamatku. Ku harus pegang imanku sempurna sampai surga. Aku tahu yang ku percaya hanyalah Dia penyelamatku. Ku harus pegang imanku sempurna sampai surga. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.